Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharum Disaputro dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 66702308. Dalam rangka pemenuhan tugas UTS saya di mata kuliah Ekonomi Politik dengan judul Ketika Pasar Tidak Mampu Menghijaukan, Studi Kasus PLTU Suralaya dan Kegagalan Neoklasik dalam Mengatasi Pencemaran Udara. Di pesisir utara Banten, berdiri megah 8 unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara. Namanya yaitu PLTU Suralaya. Sebuah kompleks pembangkit listrik energi yang selama puluhan tahun menjadi sumber daya listrik utama di Pulau Jawa, tapi di balik kokohnya terdapat cerobong asap yang menjulang. Adanya cerita lain yang jarang terdengar. Cerita tentang paru-paru yang menghitam, anak-anak yang kehilangan masa depannya dan menderita, dan masyarakat yang merasa terbuang dari sistem ekonomi yang katanya bekerja demi semua orang. Dikutip dari BBC News, Edi, warga kampung Kotak Malang, saya tinggal di sini cuma 2 kilometer dari cerobong-cerobong itu. Anak saya baru 3 tahun. Dia diagnosis penyakit paru-paru. Awalnya katanya TBC, tapi setelah dibawa ke rumah sakit Universitas Indonesia yang ternyata bronkitis akibat debu batu bara. Edi juga menunjuk arah 5 cerobong PLTU Suralaya yang tampaknya dari depan rumahnya, meski pemerintah menyebut 4 unit sudah dimatikan. Namun asap putih masih keluar dari sana. Bagi Edi ini bukan soal kebijakan, ini soal hidup dan mati. Faktanya di lapangan, menurut Research Center for Research on Energy and Clean Air, tahun 2023 emisi dari PLTU Suralaya menyebabkan 1.470 kematian dini di setiap tahun yang menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan kesehatan hingga 14,2 triliun. Angka itu bahkan bisa meningkat menjadi 1.640 kematian dan 15,8 triliun jika semua unit beroperasi maksimal. Kritik terhadap ekonomi neoklasik. Neoklasik percaya bahwa pasar bebas mampu mengatur dirinya sendiri. Hukum penawaran dan permintaan dianggap mekanisme paling efisien untuk mendistribusikan sumber daya. Tapi kenyataannya, seperti di Suralaya, pasar justru menciptakan eksternalitas negatif. Kerugian bagi pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi seperti Edi dan 13 juta warga Banten bagian utara. Dikutip dari Julianto dan kawan-kawan, teori neoklasik tidak cukup memperlihatkan atau memperhatikan faktor sosial dan lingkungan. Fokusnya pada efisiensi bukan pada keadilan atau berkelanjutan. Novita Indri dikutip dari Tren Asia, pemerintah bilang unit 1 sampai unit 4 sudah ditutup. Tapi faktanya mereka masih beroperasi. Polusi tetap terasa, bahkan riset menunjukkan emisi dari Suralaya sampai ke Jakarta. Ini polusi lintas batas. Penjelasan dari pihak medis, yaitu Profesor Faisal Yunus, pakar paru dari Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa partikel PM 2.5 dan gas beracun seperti nitrogen dioksida dan SO2
yang dihasilkan dapat merusak sistem pernafasan jika dihirup dalam waktu lama. Saluran pernapasan bisa rusak permanen. Anak-anak, lansia, dan orang tua dengan penyakit kronis yang paling rentan katanya. Paparan jangka panjang bisa menyebabkan bronkitis, kanker, saluran pernapasan hingga worker atau pneumonia. Paru-paru menghitam akibat akumulasi debu-debu batu bara. Inilah yang terjadi di Suralaya. Ironi, pasar bebas disinilah letak kegagalan ekonomi neoklasik. Pasar tidak mempertimbangkan biaya lingkungan perusahaan listrik bisa menekan biaya produksi, tapi ongkos yang harus dibayar masyarakat jauh lebih besar. Kesehatan yang rusak, anak-anak yang kehilangan masa depan, dan warga yang hidup dalam ketakutan akan kematian secara pelan-pelan. Sebagaimana yang dicatat oleh Marshall dalam teori neoklasik, pasar diasumsikan bekerja efisien, tapi asumsi ini mengabaikan realitas seperti monopoli energi dan kegagalan yang menyediakan barang publik seperti udara yang bersih. Data nyata, Dinas Kesehatan Cilegon mencatat 17.382 kasus ISPA dalam 6 bulan pertama tahun 2023 di Puskesmas Pulau Merak saja, yang lokasinya dekat PLTU tercatat 3.274 kasus. Di antaranya mereka adalah Putri Edi yang hingga kini masih mengonsumsi obat paru-paru. Ketimbangan dalam ekonomi, PLTU Suralaya menghasilkan listrik yang mengalir dari Jakarta Pusat Bisnis dan Ekonomi, tapi menanggung polusi yang sangat besar di masyarakat Cilegon, Merak, Serang. Ini adalah ketimbangan spasial yang dibiarkan oleh sistem pasar. Teori neoklasik hanya memperhitungkan efisiensi produksi, bukan distribusi. Dampak jalan ke depan. Ekonomi hijau dalam sistem ekonomi yang lebih adil. Pemerintah tidak hanya sekedar menjadi penonton, tetapi juga harus menyelesaikan masalah ini. Keynesianisme, sebuah penekanan penting intervensi negara untuk mengatasi kegagalan pasar. Dalam konteks hari ini berarti menghentikan operasional PLTU tua yang polutif, mewajibkan transparansi data emisi dan pengawasan independen, mengalihkan investasi ke negeri terbarukan berbasis komunitas, di mana memberikan kompensasi dan jaminan kesehatan bagi warga yang terdampak. Dari ungkapan masyarakat sekitar Suralaya, kami tidak menuntut banyak, hanya ingin bisa bernapas dengan tenang. Kami tidak ingin anak-anak kami tumbuh dengan paru-paru yang rusak. PLTU Suralaya terlalu lama merugikan kami. Sekarang saatnya berubah ketika pasar tidak lagi mampu menghijaukan, ketika keuntungan lebih diutamakan daripada keberlanjutan, ketika teori ekonomi gagal menyentuh kenyataan hidup masyarakat. Itulah saatnya kita menggantikan paradigma ekonomi. Tidak boleh hanya tentang pertumbuhan, tapi juga tentang kehidupan, dan kehidupan dimulai dengan satu hal dasar, udara yang bersih. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.